di tengah maraknya fenomena laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN yang tidak jujur, yang tidak semua hartanya dilaporkan itu memang merembet kemana-mana. Ya. Saya ingin mengulik sembilan pejabat tinggi eselon 1 Kementerian Keuangan yang dengan berbagai posisinya, jabatan strukturalnya, dan juga jabatan tambahan rangkap jabatannya sebagai komisaris BUMN ya. Ada Suryo Utomo, ini lagi ngetop banget. Suryo Utomo siapa? Suryo Utomo itulah Direktur Jenderal Pajak ya. Dia pendapatan setahunnya 34,44 miliar. Ini dia sebagai komandan tertingginya Dirjen Pajak, Direktur Jenderal Pajak, itu malah tidak taat pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, kita hari-hari ini dijejali berita yang gimana ya, buat kita kesal, marah dan sebagainya terkait dengan terbongkarnya skandal uang dalam jumlah super jumbo ya di kalangan para birokrat kita, para pejabat publik kita, khususnya di Kementerian Keuangan ya, dimulai dari Rafael Alun Trisambodo, pegawai Eselon 3, Direktorat Jenderal Pajak yang punya harta sangat dahsyat luar biasa, yang kemudian terus terungkap, ada tabungannya, ada safe depositnya, ada emas batangannya dan seterusnya dan sebagainya ya. Ditambah tiba-tiba Menko Polhukam Mahfud MD jeger 300 triliun dugaan transaksi gelap yang diduga tindak pidana pencucian uang TPPU ya. Lagi-lagi di Kementerian Keuangan. Angka itu belum tuntas, muncul lagi angka baru menjadi 349 triliun. Lalu belum tuntas lagi, muncul lagi impor emas senilai 189 triliun. Aduh, itu semua triliun-triliun saudara. Masya Allah. Oke saudara, jadi di tengah maraknya fenomena laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN yang tidak jujur, yang tidak semua hartanya dilaporkan itu memang merembet kemana-mana. Ya, lagi-lagi netizen ini luar biasa. Mereka sebetulnya data-data itu bukan data-data rahasia ya. Memang ada juga data rahasia yang sulit diakses ya, yang mereka punya kemampuan untuk bisa mengungkapnya. Tapi beberapa data lain yang diungkap di media, maksud saya di publik, kepada publik, terutama dari media sosial, itu adalah data-data yang juga data-data publik, cuman memang diperlukan ketelitian dan kesungguhan untuk mencari dan memilah-milahnya ya. Dan ini saya ingin mengulik sembilan pejabat tinggi eselon 1 Kementerian Keuangan yang dengan berbagai posisinya, jabatan strukturalnya, dan juga jabatan tambahan rangkap jabatannya sebagai komisaris BUMN ya. Yang pertama namanya Febrio Nathan Kacaribu. Kacaribu ya, bukan Pasaribu ya. Penghasilan setahun 9,876 miliar ya. Jabatannya Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkyu. Oke, gajinya 90,5 juta per bulan. Jadi kalau kali 12 sama dengan 1 miliar 86 juta. Sebetulnya bukan kali 12 ya, kali 13 kan ada THR ya. Oke lah, kita hitung 12 saja ya. Kemudian dia juga menjadi komisaris pupuk Indonesia. Ini menarik. Gajinya 732 juta 85 juta per bulan. Anda bisa bayangkan komisaris PT Pupuk Indonesia yang kita ini BUMN macam apa gitu ya, ketika para petani kelimpungan mencari pupuk ya. Nah, kalaupun ada harganya mahal, dan aduh, nggak ngerti saya, itu menggaji seorang komisarisnya 732 juta lebih ya.
setiap bulan. Jadi kalau kali 12 dalam setahun dia dapat duit 8,79 miliar rupiah setahun ya dari gajinya. Tambah gaji dia sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal Keuangan, maka setahun Febrio Nathan Kacaribu punya penghasilan 9,876 miliar atau 9 miliar 876 juta. Banyak ya. Tapi ada tapinya, di LHKPN, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 2020 dan 2021, hartanya cuma naik 1,309 miliar. Jadi 1,3 miliar saja. Cuma segitu doang katanya. Sisanya kemana? Takut bayar pajak banyak. Jadi kalau dia punya penghasilan setahun 9,8 miliar, kenapa dilaporkan dalam LHKPN hanya naik 1,3 miliar? Itu berarti ada selisih 8,6 miliar lebih yang tidak dilaporkan. Kemana? Disimpan di mana? Ditaruh di mana? Wujudnya jadi barang apa? Kenapa tidak dilaporkan? Ini pejabat eselon 1 Kementerian Keuangan, saudara. Hah? Edan. Belum gaji, belum penghasilan lain. Saya tidak menuduh ini itu. Ini dari sumber-sumber penghasilan resminya ya, dari gajinya sebagai pegawai negeri sipil eselon 1 dan sebagai komisaris di PT Pupuk Indonesia. Lalu ada Suryo Utomo. Ini lagi ngetop banget. Suryo Utomo siapa? Suryo Utomo itulah Direktur Jenderal Pajak ya. Dia pendapatan setahunnya 34,44 miliar. Wah, dibanding tadi 9,8 miliar, dia 34,44 miliar setahun. Tapi di LHKPN setahun cuma disebutkan naik 2,358 miliar. 2 miliar 358 juta. Padahal 34 miliar, saudara. Jadi ada selisih hampir 32 miliar yang tidak dilaporkan. Dari mana uang itu didapat? Ini, dia sebagai Direktur Jenderal Pajak, gaji pokok dan tunjangan mencapai 123 juta per bulan. Banyak sebetulnya ya untuk ukuran kita ya. 123 juta. Jadi kali setahun 12 kali jadi 1,476 miliar, hampir 1,5 miliar setahun ya. Gaji resminya dan tunjangan resminya. Lalu dia komisaris PT SMI. PT SMI itu gajinya 2,87 miliar, bukan gaji, ini penghasilan ya, sebulan. Kali setahun, 12 bulan, jadi 34,44 miliar setahun. Oke, jadi penghasilan dia 34,4 miliar setahun, saudara. Tapi dalam DLHKPN disebutkan hanya 2,3 miliar naiknya. Karena saja. Jadi cuma segini, takut bayar pajak banyak. Nah, Anda gimana ya? Ini seorang dirjen pajak yang selalu tagline dirjen pajak itu, direktur jenderal pajak itu adalah orang bijak taat pajak gitu ya. Orang bijak taat pajak atau orang bijak bayar pajak. Ini dia sebagai komandan tertingginya dirjen pajak, direktur jenderal pajak, itu malah tidak taat pajak karena tidak melaporkan hartanya, penghasilannya. Kita tahu ada pajak penghasilan. Kalau yang dilaporkan cuma naik 2,3 miliar, berarti yang 32 miliar lagi kemana? Tidak dilaporkan, berarti tidak bayar pajak. Ini kejahatan perpajakan yang dendanya minimal bisa 2 kali dari pajak terutang atau yang kurang bayar sampai 4 kali. Nah, ini menarik, saudara. Saya belajar dari Bursok Marlon, Antoni Marlon ya, pegawai Dirjen Pajak dari Kanwil 1 Jakarta, Sumatera Utara ya, yang mendesak menulis surat terbuka kepada Sri Mulyani, mendesak supaya Menteri Keuangan mundur dari jabatannya karena tidak cukup punya integritas untuk memegang posisi terhormat itu. Dia menyebut bahwa sanksi pidana perpajakan kalau diterapkan kepada para pengemplang pajak itu bisa memiskinkan mereka. Karena apa? Karena dendanya minimal 2 kali dari pajak terutang atau kurang bayar sampai 4 kali. Nah, kalau 32 miliar kurangannya, maka dia membayar, si Dirjen Pajak ini, Suryo Utomo ini harus membayar 64 miliar. Atau bahkan sampai 4 kali lipat, 128 miliar. Setahun. Setahun bro, ini udah berapa tahun? 128 miliar, gimana nggak miskin dia?
Menarik sekali ya, tapi itulah. Nanti kapan-kapan kita cerita juga soal pengadilan pajak kali ya, insya Allah. Nah, ini ada berikutnya, ada siapa namanya? Isa Rahmatarwata ya. Posisinya sebagai Direktur Jenderal Anggaran. Wih, ini menarik ini. Ini menarik sekali ini. Gajinya sebagai salah satu Kemenq, Dirjen mendapat 90,5 juta. Artinya setahun kali 12 dapat 1 miliar 86 juta. Setahun, oke? Lalu sebagai komisaris Telkom, dia 1 bulan dapat 1 miliar 820 juta. Sebulan. Ya, pendapatan dia ini gaji dan tantim ya. Jadi setahun dia mendapat 21,84 miliar. 21 miliar 840 juta setahun ya. Total pendapatannya hampir 23 miliar setahun. Jadi 22,9 miliar, hampir 23 miliar. Oke, setahun 23 miliar. Tapi di LHKPN tahun 2017 itu 3 miliar 396. LHKPN 2021, 5 tahun kemudian 25 miliar,4. Jadi kemana? Dia pendapatan setahunnya saja 22,9 miliar. Kemana sisanya, kekurangannya? Disimpan di mana Pak Isa? Pak Isa, halo Bapak nyimpen uang di mana? Jadi apa barangnya? Jadi ruko, jadi apartemen, jadi rumah di luar negeri dan segala macam. Itu tetap harus dilaporkan dalam LHKPN Anda ya Pak Isa ya.